selamat sore. Senang sekali Tante Natalia hari ini bisa menemani adik-adik dalam ibadah Karisma Kids. Nah, sore ini ada yang berbeda nih. Adik-adik tahu nggak Tante Natalia ada di mana? Nah, ya, hari ini Tante Natalia mengajak adik-adik Karisma Kids untuk berfellowship sama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di GBI Meeting Temanggung. Seperti Tante Natalia bilang, hari ini ada yang berbeda. Kita ditemani dengan anak-anak sekolah minggu GBI Meeting. Tante Natalia ditemani Yes, hai. Ditemani Lima, hai. Ditemani Saya, hai. Oke, mari kita beribadah bersama-sama. Janji Karisma Kids, saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma for Jesus, yes, yes, yes. Iya, kita belum berdoa. Kita siapkan hati kita dulu ya untuk berdoa. Halo teman-teman, hari ini Kaisa akan berdoa. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur atas kemuliaan-Mu pada hari ini. Kami mau tidur, Tuhan. Jagalah keluarga kami dan lindungilah keluarga kami pada malam hari ini dari mara bahaya, dan jagalah keluarga kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, berkati Tio dalam sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Bagas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi Yesus mau PAS. Engkau berkati Yesus supaya bisa mengerjakannya dengan baik. Engkau berkati Yesus supaya bisa menjawab dengan mudah dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Isai akan memulai tes. Berkati ya Tuhan bisa mengerjakan tugas dengan benar. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku cintai kamu. Tapi bentar lagi aku mau mengisi segala usaha, segala yang kuasa kegelapan. Kita mau punya mainan HP-HPan, kita mau punya adik dua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, berikan Bapak ke pekerjaan Tuhan dan berikan kesehatan kepada semua keluarga datang. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus, cepat bisa mau PAS. Semoga cepat bisa dapat semangat dan Yesus, supaya cepat dapat nilai yang bagus. Dan Yesus, saya mau makan. Tuhan tolong sucikan kuduskan makanan yang saya akan makan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kuduskan makanan ini, berkati makanan ini. Dan Yesus, berkati Eben yang sedang sakit, flu, batuk, dan sesak nafas Tuhan. Engkau berkati Eben, beri kesehatan untuk Eben Tuhan. Eben yakin Eben sembuh Tuhan. Engkau menjamah Eben, Engkau menyembuhkan Eben Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Nah, terima kasih sudah mengucapkan janji karis sakit, dan terima kasih juga untuk kreativitas di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersekutu, berbicara dengan Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji namanya dan kaki
Kiranya kami semua bisa duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai. Shalom anak-anak terkasih yang luar biasa. Wow, Tante Lia tadi sudah melihat anak-anak yang penuh antusias menari buat Tuhan, memuji Tuhan dengan suara yang keras. Wow, sangat luar biasa. Oke, Tante Lia mau tanya nih, siapa anak-anak yang pernah merasakan iri hati? Iri hati itu apa sih Tante Lia? Iri hati adalah sikap yang tidak suka ketika melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Itu namanya iri hati. Terus contohnya seperti apa? Contohnya, ketika anak-anak memiliki teman mungkin yang bajunya lebih bagus, terus kita pengen sekali baju itu, kita kan nggak punya. Terus aku tuh pengen punya baju seperti itu, bagus, tapi kok aku nggak punya ya. Aku benci lihat dia pakai baju itu. Itu namanya iri. Terus lagi, temanku kok lebih pandai dari aku, kenapa sih aku kok nggak bisa pandai seperti dia? Terus mulai benci sama temennya. Itu juga namanya iri. Iri itu dilarang oleh Tuhan. Nah, Tante Lia mau cerita tentang iri hati. Kira-kira di tokoh di Alkitab siapa ya yang punya perasaan iri hati? Yang tahu tunjuk jari. Siapa yo? Itu Tante. Si Saul dengan Daud. Bener, dia emang iri. Tapi Tante nggak akan cerita tentang Saul dan Daud. Saul memang iri, tapi Tante nggak cerita tentang itu. Kira-kira siapa lagi ya? Itu Tante, si kakak-kakaknya Yusuf yang iri dengan Yusuf. Kira-kira Tante cerita itu enggak ya? Tante juga bukan cerita tentang Yusuf dan kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya memang benar dia iri sama Yusuf. Tapi Tante nggak cerita tentang itu. Kira-kira siapa? Ayo, Tante kasih bocoran ya. Tante mau cerita tentang pertama kali orang yang iri di dunia ini. Kira-kira siapa ya? Pertama kali siapa ya? Siapa? Ayo. Siapa kira-kira? Ya, benar. Kain dan Habel. Tante Lia mau cerita tentang Kain dan Habel. Nah, cerita ini ada di Alkitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ada di Kejadian 4 ayat 1 16. Yuk, kita mau simak cerita ini. Yuk, kita sama-sama. Yuk. Mereka adalah Adam dan Hawa. Lalu mengandunglah Hawa dan melahirkan seorang bayi bernama Kain. Lalu kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi pengembala domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Persembahan Habel menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan. Tetapi Kain dan korban persembahannya Allah tidak berkenan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa kepadanya. Kata Kain kepada Habel adiknya, Marilah kita pergi ke padang. ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, Di mana Habel adikmu itu? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikmu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang terkutuklah engkau. Apabila engkau mengusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sudah melihatkan tentang Kain dan Habel. Gimana menurut anak-anak? Sikap Kain kira-kira menyenangkan hati Tuhan enggak? Enggak ya, karena Kain punya hati yang iri. Dia marah, dia muram sama adiknya Habel. Dia karena kesalahannya Kain, karena dia tidak taat dengan Tuhan, padahal Tuhan sudah mengingatkan ya. Karena dia nggak taat, akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Begitu juga dengan kita. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, maka Tuhan kasih hukuman kepada kita. Mau nggak adik-adik? Nggak mau kan? Makanya kita harus taat sama Tuhan. Kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang penuh kasih, dan hati yang penuh sukacita. Oke anak-anak? Nah, yuk kita mau langsung berkreativitas. Kreativitasnya adalah anak-anak berpose atau berfoto dengan hati yang penuh sukacita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang penuh kasih, hati yang penuh bersukacita. Tidak boleh suka marah, tidak boleh suka muram, tidak boleh memiliki hati yang iri hati. Oke? Nah, contoh foto bersukacita adalah, nah, bisa seperti itu ya anak-anak. Atau mungkin terserah anak-anak ya. Pokoknya yang perempuan secantik-cantik mungkin, sesenyumnya semeringah. Sedangkan yang cowok seganteng-ganteng, sekeren-keren. Oke, Tante Lia tunggu. Fotonya dikirim ke grup ya. Tante tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke Karisma Kids, terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Kita sudah selesai beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.